jurnalis, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, terutama tentang topik daftar pemilih. Bahwa kegiatan pemutahiran data pemilih, kemudian penyusunan daftar pemilih sudah berlangsung, dan itu dimulai sejak tanggal 14 Desember 2022, yaitu ditandai dengan penyerahan data penduduk potensial pemilih pemilu oleh pemerintah kepada KPU. Waktu itu diselenggarakan di kantor KPU. Nah, untuk penyusunan, untuk pemutahiran data pemilih, menurut Undang-Undang Pemilu ada dua sumber data yang digunakan. Yang pertama adalah daftar pemilih tetap atau DPT pemilu terakhir yang dikelola oleh KPU. Kemudian yang kedua adalah DP4 atau data penduduk potensial pemilih pemilu yang dikelola oleh pemerintah. Nah, dua data ini, dua sumber data yang bersumber dari dua data ini, kemudian disinkronisasi dan kemudian melahirkan yang disebut dengan data pemilih. Data pemilih ini yang kemudian oleh KPU disampaikan kepada KPU provinsi dan kemudian kepada KPU kabupaten kota. Oleh KPU kabupaten kota dijadikan bahan untuk pemutahiran data pemilih atau coklit pencocokan dan penelitian yang itu dilakukan secara faktual oleh petugas-petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih dengan cara mengunjungi pemilih secara langsung di rumah-rumah kediaman sesuai dengan alamat domisili yuridis yang tertera atau tercantum di dalam KTP. Dan dari data itu kemudian disampaikan kepada PPS untuk dijadikan bahan untuk menyusun daftar pemilih sementara atau DPS. Dan kemudian oleh KPU Kabupaten Kota, menurut Undang-Undang Pemilu memang kewenangan KPU Kabupaten Kota untuk menetapkan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ketika peristiwa penetapan daftar pemilih sementara itu salinannya juga disampaikan kepada partai politik dan juga kepada Bawaslu. Kemudian di tingkat provinsi dan di tingkat nasional dilakukan rekapitulasi, jadi sifatnya rekapitulasi daftar pemilih sementara. Kemudian oleh KPU Kabupaten Kota diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan masyarakat ya, baik oleh partai politik maupun pemilih. Selain itu juga KPU menyiapkan instrumen untuk memeriksa dan memastikan bahwa warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, apakah sudah terdaftar atau belum, yaitu melalui cek dptonline.kpu.go.id. Saya kira teman-teman jurnalis sudah familiar dengan link untuk memeriksa apakah pemilih sudah terdaftar atau belum, yaitu cek dptonline.kpu.go.id. Kemudian berdasarkan catatan dan masukan dari masyarakat, termasuk juga di dalamnya KPU juga melakukan analisis kegandaan. Analisis kegandaan ini macam-macam rupa, diantaranya adalah apabila ditemukan ya kegandaan satu nama atau satu NIK yang sama ternyata muncul lebih dari satu kali misalkan, antar kabupaten kota, dan di dalam satu provinsi dan juga antar kabupaten kota, antar provinsi. Selain itu juga kegandaan dengan pemilih kita di luar negeri. Karena sangat mungkin warga negara kita itu, sekali lagi ya, karena prinsip pemutahiran data pemilih dan penyusunan data pemilih itu berbasis atau berdasar kepada alamat domisili yuridis sebagaimana di EKTP. Jadi pada prinsipnya warga negara kita terdata itu di situ. Namun demikian ada juga warga negara kita yang berdomisili faktualnya ada di luar negeri. Mungkin sedang bekerja atau bisa juga sedang menjadi pelajar atau mahasiswa di luar negeri. Oleh karena itu PPLN, panitia pemilu di luar negeri, ketika melakukan pemutahiran data pemilih, data yang terangkum di situ, itu juga dilakukan analisis kegandaan dengan pemilih di dalam negeri. Kemudian teman-teman PPLN memastikan apakah
pemilih yang terdata di luar negeri itu di wilayah negara di mana PPLN bertugas itu mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Nanti pada hari pemungutan suara, pemilih tersebut apakah masih di negara di mana dia berada, artinya di luar negeri, atau pulang ke Indonesia. Dan itu dilakukan sampai dengan menjelang penetapan DPT, baik oleh KPU Kabupaten Kota maupun oleh PPLN terus dilakukan. Sehingga kemudian kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin sampai dengan menjelang batas akhir penetapan DPT, kalau ada warga negara kita yang terdaftar misalkan di negara A, kemudian terkonfirmasi pada hari pemungutan suara nanti tidak ada lagi di situ, apakah pulang ke dalam negeri atau pindah ke negara lain, itu antar PPLN saling menginformasikan dan kemudian nama tersebut dihapus dari daftar pemilih yang semula terdaftar di mana. Kira-kira begitu, termasuk misalkan seperti yang sering kami sampaikan, sekitar bulan April yang lalu terdapat konflik bersenjata di Sudan misalkan. Maka warga negara kita di Sudan itu prinsipnya adalah untuk pemutahiran data pemilih, istilahnya itu follow the voter, mengikuti pemilih ada di mana. Kalau semula terdaftar di wilayah Sudan misalkan, apakah tetap di Sudan, atau kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga Sudan, atau kemudian sebagaimana kita ketahui diungsikan ke Jeddah di Saudi Arabia, lalu stay di sana, ada juga yang kemudian dipulangkan ke Indonesia. Intinya teman-teman PPLN mengikuti pergerakan pemilih sehingga memastikan sampai batas akhir itu fix yang ada di sana siapa, yang kemudian dipastikan tidak ada siapa. Teman-teman sekalian, pada tanggal 20 dan 21 Juni kemarin, KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, di 514 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi dan 128 PPLN telah melakukan kegiatan penetapan daftar pemilih tetap untuk keperluan pemilu 2024. Saya ulangi lagi, tanggal 20 dan 21 Juni 2023 kemarin, KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia dan di 514 kabupaten kota dan 128 PPLN itu telah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Kemudian nanti secara berjenjang dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional, di tingkat pusat. Rencananya nanti oleh KPU Pusat rekapitulasi daftar pemilih tetap akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 4 Juli. Akan dilakukan rekapitulasi daftar pemilih secara nasional. Itu termasuk merekapitulasi pemilih yang ada di luar negeri untuk tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, saya kira kita juga mengetahui semua ada beberapa pihak yang kemudian mencermati, memberikan catatan-catatan terhadap DPS ya waktu yang lalu. Namun demikian, ya, yang disampaikan oleh pihak yang menyatakan dirinya telah melakukan analisis data terhadap DPS, daftar pemilih sementara tersebut, yang kemudian dibawa ke konferensi pers, ya, siaran dan membuat siaran pers sebagaimana yang diterima oleh KPU, itu catatannya adalah secara substansi tentang temuan-temuan yang ada di DPS. Namun demikian yang kami terima, sebagaimana yang diterima juga oleh teman-teman jurnalis, sifatnya rekapitulasi, misalkan menemukan fenomena seperti ini jumlahnya sekian, fenomena seperti ini jumlahnya sekian. Sampai saat ini KPU belum pernah menerima data detail, ya, misalkan ada nama yang cuma satu huruf misalkan, itu ada di mana, siapa namanya, itu sampai sekarang kami juga belum pernah mendapatkan informasi tersebut dari pihak yang menyatakan itu di dalam konferensi pers beberapa waktu yang lalu.